Ini udah langsung kan. Oke. Nanti Mayuni silahkan dihubungi langsung. Mayuni kan materi terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya kebajikan. Om Swastiastu. Baiklah. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan atau menghasilkan presentasi dari hasil diskusi kami yang berjudul perkembangan pemikir pada masa Renaissance. Adapun yang menyajikan materi pada kelompok ini untuk dari slide pertama itu ada Shelly, Rusmida sebelumnya, yang kedua adalah Shelly, materi ketiga adalah Ananda Syuhada, untuk materi keempat adalah Dekari Endrulaja, yang kelima dan yang terakhir adalah dari Mayuni Sarah. Baiklah, langsung saja kita ke penyampaian materi kepada saudari Rusmida. Dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kondisi Eropa menjelang reformasi. Berbicara mengenai kondisi Eropa menjelang reformasi, sama halnya melihat Eropa pada abad pertengahan. Sejak Kekaisaran Romawi mengalami kemunduran dan keruntuhan, tidak ada imperium Eropa yang dapat mengisi kekosongan kekuasaan politik tersebut. Raja dan dinasti silih berganti berkuasa, namun kekuasaan mereka umumnya tidak berlangsung lama. Di antara penguasa itu hanya Karel Agung dan Charlemagne dari Francia yang memerintah cukup baik dan berlangsung lama. Ia berhasil melebur daerah-daerah yang luas di Eropa menjadi satu imperium kokoh. Meskipun demikian, tidak dapat dielakkan pada abad pertengahan, kota-kota di Eropa mengalami kehancuran. Kota-kota tersebut menjadi tidak aman karena menjadi sasaran penyerbuan, perampokan, pemerkosaan, serta pembunuhan. Akibatnya, penduduk kota terpaksa meninggalkan rumah dan berpindah ke wilayah pedalaman. Pada masa itu pula, berkembang sistem feodalisme dengan bidang pertanian sebagai pusat kehidupan. Masyarakat hidup dalam berbagai kelompok, yakni pihak bangsawan sebagai tuan tanah, orang bebas yang menjadi golongan ksatria, pengabdi bangsawan, dan petani yang hidup memprihatinkan dan bergantung kepada bangsawan. Gereja Roma berkembang menjadi daerah yang otonom sejak agama Kristen menjadi agama resmi Kekaisaran Romawi. Pada tahun 380 Masehi, pada masa itu pengaruh gereja sangat kuat, baik dalam kehidupan sosial, agama, ataupun kehidupan politik. Banyak para rakyat pada masa itu didampingi oleh pejabat tinggi gereja, seperti Karel Agung didampingi Queen Anne Edward dari Inggris yang didampingi Dunstan. Kehidupan pada abad ini banyak pengaruh kuat gereja di kalangan masyarakat. Gereja juga berhasil menciptakan dunia Kristen melampaui batas-batas kerajaan dengan Paus di Roma sebagai pusatnya. Kebudayaan dengan segala unsurnya selalu mencirikan agama, termasuk kehidupan bernegara, sosial, seni, ilmu, pengetahuan, moral, serta filsafatnya. Sekian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi kedua. Baik, saya akan menjelaskan awal mula reformasi gereja, di mana reformasi gereja pertama kali terjadi di Jerman, yang mana pada kala itu tengah terjadi Aufklärung. Aufklärung merupakan renaissance-nya Jerman yang mana kala itu masyarakat Jerman mulai sadar akan potensi manusia sebagai pionir perubahan dan kemajuan untuk kesejahteraan kehidupan mereka sendiri. Jika mereka ingin maju, maka mereka harus bisa belajar tentang ilmu
pengetahuan yang mana bisa digunakan untuk membangun peradaban yang lebih maju. Reformasi gereja diperkasai oleh Martin Luther dan diyakini dimulai pada abad ke-16. Martin Luther memperkasai adanya reformasi gereja karena ia menentang ketidaksesuaian ajaran Kristiani, di mana yang dilakukan oleh gereja. Hal ini membuat dia mengeluarkan 95 tesis yang isinya adalah bentuk penentangan dan kritis terhadap gereja. Ia menempelkan tesisnya dengan cara dipaku di pintu pada tahun 1517. Martin Luther juga menolak otoritas kepausan dan konsili gereja karena dia bertekad untuk mengamalkan ajaran Kristen dengan berdasarkan kitab suci dan akal pikirannya sendiri, di mana sebagai bentuk ketidakkepercayaan orang terhadap pemikiran Martin Luther dengan cara cepat menyebar karena tesisnya juga disebarkan di gereja untuk mempertanggungjawabkan ulahnya di depan pihak gereja. Luther mengemukakan pendapatnya untuk pembelaan diri, akan tetapi pihak gereja menolak. Oleh sebab itu pendapatnya dan menghukum Martin. Pada abad ke-16, biasanya orang-orang menentang pihak gereja akan dihukum penggal. Akan tetapi pada saat itu pemikiran Martin lewat tesisnya sudah menyebar luas dan ini menyebabkan adanya simpatisan Martin Luther dari pihak masyarakat. Selain itu, ada juga dukungan datang dari pihak bangsawan, yang mana para bangsawan adalah kelas sosial cukup berpengaruh bagi otoritas gereja. Adapun ada beberapa faktor yang membuat adanya reformasi gereja, yaitu adanya jual beli surat penebusan dosa. Gereja sebagai penghubung antara manusia, Tuhan, dianggap sangat menyalahi aturan dengan menjual surat pengampunan. Martin Luther berpendapat dapat dari keimanan kepada Tuhan bukan dengan membeli surat pengampunan, yang kala itu dianggap masyarakat sebagai jalan pintas penghapusan dosa. Mereka dan Martin Luther menganggap gereja salah membimbing para selanjutnya, penekanan terhadap paham yang bertentangan dengan gereja, termasuk ilmu pengetahuan, di mana sebelum reformasi gereja Awkalarung, ilmu pengetahuan merupakan suatu hal yang dilarang oleh gereja. Para ilmuwan kala itu merupakan orang tidak tenang hidupnya karena berada di bawah bayang-bayang gereja. Oleh karena itu, para ilmuwan kala itu adalah orang-orang yang bergerakan di bawah tanah. Selain itu juga anti ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh gereja membuat tidak majunya peradaban Eropa pada kala itu. Selanjutnya, gereja, di mana pada zaman kegelapan atau Dark Age gereja mempunyai kekuasaan yang sangat besar karena hal kebebasan sangat. Selain itu juga karena pengaruh yang kuat di bidang politik membuat praktik suap pun terjadi di dalam tubuh gereja. Suap ini terjadi untuk melancarkan segala urusan karena mendapat izin dari gereja sama dengan mendapat izin dari pengusaha. Pada saat reformasi gereja tentu saja akan terjadi perpecahan, perbedaan pendapat. Ada yang mendukung para reformas dan ada yang mendukung pihak gereja dengan masing-masing pendapatnya. Para pendukung reformasi berpendapat bahwa para pendukung otoritas gereja membiarkan gereja semakin menyimpang, di mana dari ajaran gereja lama, sedangkan para pendukung otoritas gereja berpendapat bahwa para reformis menyimpang dari ajaran Kristen karena
tentang kebijakan yang diberlakukan oleh gereja. Mereka mendukung reformasi yang meyakini bahwa memurnikan kembali ajaran Kristen yang sempat menyimpang. Saking kuatnya pengaruh Martin Luther pada saat reformasi gereja, sampai saat ini masih banyak gereja dengan paham Lutheran bertebaran di dunia. Saking banyaknya pendukung Lutheran pada masa modern, bahkan sampai terbentuk Federasi Lutheran Dunia pada tahun 1947 dan memiliki kantor pusat di Geneva, Swiss. Sekian yang dapat saya sampaikan. Dilanjutkan dengan pemateri selanjutnya. Terima kasih kepada Mbak Seli sudah memberikan kepada saya kesempatan. Yang selanjutnya adalah perkembangan pemikiran masa reformasi. Reformasi gereja adalah satu gerakan pembaharuan keagamaan Kristen. Inti dari gerakan ini yaitu sikap protes yang dilakukan terhadap gereja Katolik yang dinilai otoriter, kaku, dan tidak sejalan dengan perubahan zaman. Oleh karena itu, gerakan ini dinamakan gerakan Protestan. Pelopor dari gerakan ini yang paling terkenal adalah Martin Luther. Gerakan reformasi ini membawa dampak yang luas terhadap sejarah pemikiran sosial, keagamaan, dan politik Eropa. Gerakan reformasi ini juga dianggap sebagai gerakan keagamaan dan organisasi yang bertujuan untuk menentang kekuasaan Paus saat itu yang ada di Roma. Gerakan reformasi yang dipelopori oleh beberapa kaum intelektual ini, selain mempertahankan prinsip utama Katolitisme, juga menciptakan pandangan baru dalam melihat ritus keagamaan dan etos kapitalisme Barat. Munculnya gerakan reformasi ini disebabkan adanya penjualan surat-surat pengampunan dosa yang dilakukan oleh gereja. Adapun penyebab lain dari timbulnya gerakan reformasi ini yaitu dominasi doktrin gereja Katolik pada masa abad pertengahan. Alasan ini muncul gerakan reformasi ini juga disebabkan penarikan pajak yang dirasa memberatkan bagi kaum kelas bawah. Akibat dari peristiwa-peristiwa tersebut memunculkan semangat nasionalisme dan protes terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh gereja yang merupakan fondasi sosial politik saat itu. Dari penjelasan sebab-sebab di atas dapat lihat bahwa sebab yang memicu munculnya gerakan reformasi ini adalah penyimpangan yang dilakukan oleh pihak gereja pada masa itu. Munculnya gerakan reformasi juga diakibatkan pembacaan 99 surat pernyataan protes kepada gereja dan lembaga yang telah menjual surat-surat penghapusan dosa oleh Martin Luther, yang juga dikenal dengan tesis Martin Luther. Inti dari lahirnya pemikiran gereja gerakan reformasi ini adalah untuk bentuk protes kepada gereja Katolisisme dengan tujuan menumbuhkan semangat federalisme yang berakibat kepada Imperium Suci Romawi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin untuk materi selanjutnya, untuk melanjutkan. Astagfirullahaladzim. Oke, teman-teman, maaf ada sedikit gangguan. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang bagaimana konsep dari reformasi. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pemateri-pemateri sebelumnya, bahwa reformasi ini merupakan suatu gerakan yang memperbaiki atau mencoba memperbarui dan mengembalikan ajaran-ajaran gereja yang dianggap tidak sesuai dengan kitab suci. Ajaran ini pertama kali digagas oleh Martin Luther pada tahun 1522, yang pada dasarnya reformasi ini dilakukan dengan prinsip penentangan, yaitu menentang otoritas-otoritas gereja Katolik yang pada waktu itu melakukan suatu penyimpangan di mana gereja Roma menjual surat indulgensi ataupun surat pengampunan dosa yang melalui surat itu harus melakukan transaksi pembayaran. Nah,
pada awalnya gerakan reformasi hanya terjadi di gereja Jerman waktu itu di Wittenberg. Namun perkembangan dari pemikiran-pemikiran reformasi ini juga berpengaruh di negara-negara lainnya. Tak hanya mempengaruhi pemikiran teologis ataupun agama, tetapi juga mempengaruhi pemikiran-pemikiran politik yang pada dasarnya waktu itu negara-negara berpusat dan berfokus kepada pemerintahan kepausan yang di bawahnya baru diiringi oleh pemerintahan monarki-monarki kerajaan. Tetapi akibat adanya reformasi, terdapat orang-orang yang juga menyuarakan bahwa negara dan agama harus berpisah, dan juga agama-agama kekristenan harus mulai terpisah dari otoritas kepausan. Hal ini terbukti bahwa timbulnya gerakan reformat baru yang ada di Swiss pada waktu itu, sekitar 1550-an, yang diprakarsai oleh Johannes Calvin, yang pada waktu itu merupakan seorang pelajar agama yang berasal dari Prancis, namun ia berpindah ke Switzerland demi mengamankan pemikiran-pemikirannya agar tidak dapat tergerus oleh pasukan-pasukan Roma. Di Switzerland inilah dia mulai mengembangkan pemikiran reformasinya yang mungkin juga berkembang ke arah sekularisme, di mana gereja dan negara tidak lagi di dalam poros yang sama, namun berjalan secara beriringan tetapi tidak saling tercampur baur. Nah, pemikiran-pemikiran reformasi ini yang kemudian melahirkan sekularisme, juga semangat-semangat kapital. Selanjutnya, gerakan ini terus berkembang dan mungkin melahirkan gerakan-gerakan baru yang kita sebut sebagai Anabaptis, yang kemudian melahirkan protestan-protestan radikal di wilayah Inggris dan juga Switzerland. Selanjutnya dari reformasi ini, setelah negara-negara terbentuk secara sekuler, gerakan-gerakan reformasi seakan-akan membentuk suatu sistem dunia baru yang meninggalkan konsep monarki yang diatur oleh kepausan, sehingga muncullah konsep-konsep seperti kapitalisme, sekularisme, dan hal lainnya. Hal ini juga faktor dari gerakan reformasi yang dimulai oleh Martin Luther. Oke, mungkin begitu saja materi dari saya. Silakan dilanjutkan kepada pemateri berikutnya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan jelaskan dampak dari reformasi gereja. Dampak reformasi gereja ini nyatanya memberikan dampak yang sangat besar hingga masa ini. Dampak paling awal yang dapat adalah sosial dan politik di Eropa. Negara-negara nasional muncul. Mereka tidak memiliki pusat kekuasaan seperti kekuasaan Roma. Hal-hal seperti demokrasi, kebebasan individu, dan hak-hak bagi setiap individu pun semakin ditekankan. Meski terlihat baik, nyatanya reformasi gereja melahirkan kekuasaan absolut di Eropa. Reformasi haruslah bertanggung jawab akan adanya perang saudara, penghancuran karya seni yang berhubungan dengan Katolisisme. Kejadian terparah ada pada peristiwa berdarah dalam Santo Bartolomeus ketika pembantaian terjadi. Pemberontakan lainnya terjadi seperti pemberontakan untuk membayar pajak di Belanda, sehingga para pemberontak dibantai. Protestan pun dianggap pengkhianat dan melakukan teror dan pembunuhan terhadap mereka selama 6 tahun. Dampak lainnya adalah reformasi menyebabkan adanya kelompok kecil pada agama Kristen. Kita seringkali hanya mengetahui pengertian reformasi gereja, membentuk 2 kelompok Kristen, yaitu Protestan dan Katolik. Lebih dari itu, terbentuk kelompok-kelompok Lutheran, Calvinisme, dan Anglikanisme, Quakerisme, dan Katolikisme. Dari nama-nama tersebut, kita dapat melihat bahwa banyak orang mengelompokkan dirinya berdasarkan pelopor pemberi ajaran. Selanjutnya, setelah masa reformasi pun, semakin banyak pula terbentuk kelompok pada agama Kristen yang sering kita sebut dengan denominasi. Berdasarkan prinsip kepercayaan, memang tidak ada perbedaan yang berarti. Semuanya tetap bergantung pada. Namun, hal ini membuat adanya
kerajaan seperti Jerman Utara dan Jerman bagian selatan. Dampak reformasi gereja yang kita rasakan saat ini adalah pemahaman yang kita miliki mengenai keselamatan. Kita menjadi semakin mengerti bahwa bukan tindakan kita, bukan prosesi yang menyelamatkan kita. Keselamatan datangnya hanya dari Allah. Reformasi juga menimbulkan banyaknya terjemahan Alkitab ke berbagai bahasa, sehingga setiap orang bisa membaca dan memahami Alkitab. Kita juga jadi bisa membedakan mana praktek-praktek gereja yang mulai menyimpang dan tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Mungkin sekian materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan modal. Terima kasih kepada kawan-kawan semua. Maaf sebelumnya tadi ada sedikit kendala. Terima kasih kepada kawan-kawan semua yang telah mempresentasikan dari pemateri pertama sampai pemateri kedua. Kami, perwakilan dari kelompok 6, saya mewakili meminta maaf jika ada kesalahan ataupun tindak tanduk yang kurang berkenan di hati para teman-teman sekalian. Dan untuk sesi tanya jawab bisa disaksikan bisa dilihat nanti diakses di kolom komentar Google Meet, dan itu nanti silahkan di chat di kolom komentar untuk menanyakan materi seperti apa yang kurang dipahami mengenai perkembangan pemikir pada masa Renaissance. Dan insya Allah pemateri kami akan menjawab semampu dan semaksimal yang kami berikan. Akhir kata, saya tutup untuk mewakili teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dari kata buat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.